Baik, ini selamat datang di virtual podcast All About Information of Technology. Nah, di sini saya selaku host untuk memulai podcast kali ini, mohon izin untuk perkenalan. Nah, perkenalkan nama saya Parmaftian Maheda, saya dari kelas IK 04 Universitas Amikom Yogyakarta, Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, di sini kelompok kami akan mengadakan podcast dengan tema All About Information of Technology. Ini kita mengadakan podcast kali ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas TS pengantar teknologi informasi. Nah, di sini kita menghadirkan ada 6 narasumber ya. Ini nanti ada narasumber yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng pastinya. Dan juga nanti materi yang dibawakan juga sangat menarik untuk dibahas. Nah, jadi stay tune di podcast kali ini ya. Nah, di sini saya selaku host tidak sendirian nih. Pastinya akan ditemani dengan teman saya. Nah, gimana nih Kak Ziana? Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ziana Nurlasari. Saya di sini selaku host yang akan memandu acara podcast seputar All About Information of Technology. Nah, di sini saya bersama Kak Parama akan bertanya nih kepada para narasumber tentang apa itu dari pengetahuan teknologi informasi dan apa yang ada di dalam teknologi informasi tersebut. Oke, langsung saja. Mungkin kita akan perkenalan nih. Nah, perkenalan kepada narasumber yang cantik-cantik dan juga ganteng-ganteng ini loh, Kak Parama. Nah, Kita mulai dari mana gimana nih? nih enaknya? Nah, iya, ini gimana nih enaknya dari yang cantik-cantik sampai dari ganteng-ganteng dulu nih? Kayaknya Kalau enak dari aku yang cantik-cantik dulu sih deh. dari yang ganteng-ganteng, Kak. Oh, dari yang ganteng-ganteng nih. Oke. Ya, soalnya kan yang ganteng cuma dua, jadi kita akan Ya. tanya dulu nih yang itu yang Nah, ini dimulai dari siapa nih Kak Zian? dari Kak Adam Wi aja, Adam Sutra Oke, Dewangga. silakan untuk Kak Silahkan, Kak Adam. Adam. Halo, selamat pagi. Halo, Halo, pagi selamat Kak. pagi. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat-sehat, baik-baik. Sehat-sehat. Ya, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri saya dulu ya. Ya, perkenalkan nama saya Adam Wisutra Dewangga, biasa dipanggil Adam. Saya dari kelas IK 04, Prodi Ilmu Komunikasi. Dan di sini saya akan membahas tentang materi yaitu data security. Wah, ini bakalan jadi materi yang menarik nih kayaknya Kak Adam ya. Iya, Nah, selain nih ada Kak Adam dan sama saya, cowoknya, ini ada satu lagi cowok yang dari tadi udah senyum-senyum sendiri nih Kak Diana. Yang dari tadi kelihatannya udah bunga hatinya gitu. Nah, kita sambut nih narasumber cowok yang terakhir nih, ada Kak Narendra Raka. Gimana nih Kak Narendra? Halo Kak Parama, Halo, gimana nih kabarnya hari ini? baik, 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 sehat-sehat. Oh, sehat Nah, ya. Gimana? Di sana hujan atau lagi panas? Jadi mendukung suasana hatinya Kak Rendra nih yang tadi dari tadi senyum-senyum sendiri. Iya ini aku mood soalnya di sini lagi agak mendung kan. Kalau mendung itu kan biasanya kan udaranya dingin. wah, Itu. dingin-dingin nih, dingin-dingin enaknya ngeteh gitu sambil makan bakso atau apa tuh enak banget nih Kak Raka. Itu benar Gimana menurut banget Iya. Kak Raka tuh? Bisa untuk perkenalan Kak Raka sebelum mengisi materi pada siang hari ini? Perkenalkan namaku Narendra Raka. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi 4. Di sini aku mau ngebawain materi tentang pengantar PTI. Itu Kak Parama. Oh, pengantar teknologi informasi ya Kak. Ini materi yang awal banget kita memulai perkuliahan nih. Bener banget Kak Parama, ini adalah materi awal kita di perkuliahan teknologi informasi. Nah, mungkin nanti kita akan terlebih dahulu untuk menanyakan seputar apa sih teknologi informasi itu pada Kak Narendra Raka gitu. Nah, bener banget. Kayak pembukaan dari materi ini nanti bisa disampaikan oleh Kak Narendra Raka. Karena materi yang dibawakan Kak Narendra itu adalah materi pembuka pengantar teknologi informasi di
kelas IK 04. Sekarang lanjut, Kak. Kita lanjut perkenalan ke kakak-kakak narasumber yang cantik-cantik dong tentunya. Siapa lagi Ya, nih? pastinya. Ada siapa aja? Silahkan untuk Kak Adina. Adina dulu deh. Nah, ini Kak Adina nih, Perkenalkan diri. yang dari tadi juga udah ketawa-ketawa sendiri nih. Dari tadi Kak Dina. Ya, lagi mood seperti Hai, Halo Halo. Kak Dina. Gimana nih kabar hari ini Kak Dina? baik, luar biasa, sehat-sehat. Nah, dipersilahkan untuk perkenalan dirinya Kak Dina. Oke, baik, kenalin, nama aku Adina Kristi. Aku dari kelas Ilmu Komunikasi 4. Di sini aku akan bawain materi seputar CRM atau Customer Relationship Management. Wah, Sangat ini menarik materi sekali yang ya, Kak sangat Pratama, menarik ya. sekali ya Kak Diana. Ya, benar sekali. Kayak materinya tuh Benar. menyangkut tentang CRM yang ada di sekitar kita itu loh. Kan sekarang CRM kan marak banget kan di sekitar kita. Jadi ini menarik banget sih untuk dibahas. Ya, Iya, lagi betul. booming sekali, Kak. Iya. Oke, Baik kita untuk lanjut Kak nanti Dina. ya, Kak Dina ya. Kita kepoin tentang seputar CRM. Apa itu CRM dan apa yang ada di dalam CRM itu. Next, kita lanjut ke Kak siapa nih, Kak? Rama. Enaknya ke kakak-kakak yang udah dari tadi lihat-lihatan terus nih sama Kak Dina nih kayaknya. Kayak yang udah ketawa-ketawa juga nih berdua sama Kak Dina nih kayaknya nih tadi. Nah, kita langsung saja ke Kak Nizanda Laura. Nah, ini gimana nih Kak Nizanda? Halo, Kak Nizanda. Hai semuanya, apa kabar kalian? Baik. Halo, baik. Ya, Alhamdulillah. seneng banget nih baik. hari ini kita semua bisa hadir buat menyampaikan podcast dengan tema yang sangat menarik. Ya, perkenalkan saya Nizanda Laura dari Ilmu Komunikasi 4. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang startup. Gitu. Jadi stay tune. Wah, nih membawakan materi tentang startup dan juga membawakan juga asik sekali nih. Semua juga asik, tapi ini membahas tentang startup itu kayak Startup itu membawa di kita sini untuk lagi membangun booming, Kak. chemistry gitu, Kak. Startup itu lagi booming dan banyak tren yang disukai oleh anak remaja. Ini, aduh, ini infonya nggak boleh sampai ketinggalan ya kan? Iya, harus Iya membangun dong, chemistry pastinya banget dong. antar pemuda ini. Yes. Wah, keren banget nih, Kak Nizanda. Nanti untuk materinya bisa dibahas setelah ini ya, Kak. Kita lanjut dulu, Kak Zian. Oke, kita lanjut ke Kak siapa nih dulu? Kak Sepia atau Kak Widya? Enaknya siapa nih? Sweet dulu dong. Oh, enggak ya, nggak boleh sweet. Oh, enggak dong, Kak. Gimana nih, Kak? Online gimana dong sweetnya? Kan nggak bisa. Gitu. Oh iya, benar-benar. Oke, Silakan kita untuk dilanjut. ke Kak Sevia dulu deh. Wah, nih Kak Sevia nih. Kelihatannya udah mentereng banget nih Kak Sevia. Gimana nih? Ya, halo semuanya, apa kabar? Halo Kak, Halo. baik. Gimana nih di rumah kalian sedang hujan atau sudah cerah? Di rumah saya sedang mendung tanpa hujan. Nah, sama nih Kak Diana. Mendung tanpa hujan, cedek tok raja Dian. Nah, aduh. Seru nih. Ini sulit Seru. ya. Sangat sulit. Ya, sulit banget ini. Iya, mendung-mendung sendu ya sepertinya. Candu sama senyumnya Kak Sevia. Yuk, Kak Sevia, silakan untuk perkenalan. Silakan untuk perkenalan. Ya, halo. Apakah suara saya masuk dengan baik? Oh, baik Kak. Jelas kok, jelas. Ya, perkenalkan, nama saya Sevia Dia Pratiwi, biasa disapa dengan Sevia. Saya dari kelas Ilmu Komunikasi 4, Prodi Ilmu Komunikasi dari Universitas Amikom Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi IT dan society. Gitu. Wah, ini sangat menarik sekali sepertinya ya. Kenapa sih materinya itu menarik-menarik gitu? Saya jadi kepo nih Kak Parama.
Nah, iya, ini apalagi yang dibawain Kak Sevia tuh tentang IT dan society gitu. Iya. Apalagi kan di zaman sekarang tuh IT sangat dibutuhin gitu loh di kehidupan masyarakat gitu. Kayak Iya. menarik banget juga ini untuk dibahas. Nah, kemudian nih, ada narasumber kita yang cantik dan yang terakhir. Siapa dulu kalau bukan Kak Widya? Silahkan untuk Wah, Kak Widya Widya. memperkenalkan dirinya sedetik. Halo, Silahkan Kak sebelumnya apakah Widya. suara saya jelas? Sudah Jelas, Kak, jelas, jelas. Kak. Ya, baik. Gimana kabar kalian? Baik, Alhamdulillah, Kak. kita Baik. baik. Ya, di sini Kak panas Widya banget ya, gimana? jadi baik juga, alhamdulillah. Di sini lagi panas banget nih. Di rumah kalian panas apa lagi mendung-mendung hujan? Mendung-mendung Lagi mendung-mendung syahdu sendu gitu ya? Kak. Iya, syahdu Semoga banget suasana ini. hatinya nggak panas juga ya, Kak ya. Iya, ada panas hati ya terutama ya, Kak. Oh Bener, iya, nggak boleh. Ya, sebelumnya saya mau perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Widya Puspitasari. Saya dari kelas Ilmu Komunikasi 4, program studi Ilmu Komunikasi dengan NIM 21962498. Saya kali ini akan membawakan materi tentang user experience. Gimana nih? Menarik banget loh. Jadi tunggu aja ya nanti ya. UX ya, ini itu, menarik banget nih. Termasuk di User dalamnya tuh ada experience nih. anak-anak muda. Jadi dia mengembangkan usahanya dan dia terjun ke UX itu sangat keren sih menurut saya. Jadi ini wajib diketahui oleh kita, khususnya para generasi milenial. Menarik banget ya Kak Parama, dari 6 materi yang akan kita bawakan. Baik. Menarik banget ini semua untuk dibahas. Mulai dari UX, CRM, terus tadi ada pembukaan pengantar teknologi informasi, ada IT Society. Nah, ini kita mau bacain rundown dulu deh sebelum kita masuk ke sebelum masuk ke acara intinya kita untuk membahas tentang materi-materi yang dibawakan oleh narasumber kita. Gimana nih Kak Ziana? Oh iya, baik. Di sini kita akan bertanya seputar teknologi informasi ya, mulai dari yang pertama, apa itu pengertian dan apa itu yang dimaksud dengan teknologi informasi. Apa langsung saja kita ke Kak narasumber yang pertama, Kak Parama? Iya, boleh juga nih Kak. Langsung saja tadi yang membawakan materi yang pertama yaitu pengantar teknologi informasi yaitu Kak Narendra Raka. Silahkan untuk Kak Narendra Raka untuk langsung membacakan materinya dan juga ini membacakan tentang pengertian pengantar teknologi informasi itu seperti apa sih, Kak? Nah, apa sih pengertian dari teknologi informasi menurut Kakak dan pengetahuannya, Kakak? Oke, Kak Ziana, Kak Parama. Jadi, pengertian tentang PTI itu, oke aku cerita ya, Kak. Oh, iya, silahkan Kak Raka Iya. untuk menceritakan apa sih pengantar teknologi informasi itu. Kita di sini untuk memperoleh informasi nih, barangkali teman-teman yang melihat ini butuh informasi dari kita, ini sangat bermanfaat. Jadi silahkan menjelaskan atau silahkan bercerita tentang pengalaman yang Anda ketahui. Oke, Kak. Jadi, teknologi informasi merupakan ilmu yang mencakup teknologi komunikasi untuk memproses, menyimpan data, mengirimkan informasi melalui jalur komunikasi yang cepat. Nah, selain itu, juga terdapat mesin serbaguna yang dapat dikontrol oleh program. Gunanya untuk mengolah data menjadi informasi. Gitu, Kak. Nah, Kak Narendra Raka tadi udah menjelaskan nih apa itu dari PTI atau teknologi informasi yang Kakak ketahui. Nah, apakah dalam jangka waktu yang lama teknologi informasi ini akan mengalami kemajuan yang sangat pesat? Oke. Iya, Kak. Jelas tentu yang namanya kemajuan teknologi itu semakin hari semakin maju dan berkembang pesat. Nah, kayak contohnya sekarang.
Sekarang aja kita udah bisa akses ke LOT, data mining, machine learning, dan lain-lain. Kalau misalnya perkembangan zaman itu terus akan ada, pastikan ada improvement-improvement baru dari setiap teknologi yang udah ada, gitu Kak. Oh iya, berarti akan terus berkelanjutan ya Kak ya, dan akan Iya. terus berkembang. Keren sih. Keren banget. Terus apa Kak manfaat dari PTI untuk kehidupan kita sehari-hari? Itu manfaat yang sangat kelihatan menonjol itu apa sih? Banyak Kak kalau manfaat buat kehidupan sehari-hari. Contohnya kita bisa ngambil di bidang pendidikan. Nah, apalagi kan sekarang kan zamannya pandemi itu kan nggak bisa tatap muka langsung ya. Jadi kan adanya teknologi ini kan kita bisa tatap muka secara online. Banyak platformnya dari mulai Zoom ada, Google Meet, kayak gitu sih Kak. Jadi kan aktivitas kita kan jadi lebih efektif, lebih efisien gitu Kak. Ya, berarti itu contoh spesifik pada kehidupan yang nyata ya Kak ya. Iya. Berarti sekarang memang informasi itu benar-benar dibutuhkan, apalagi kita online kan. Online dan semua butuh teknologi untuk kita dapat mengakses agar kita tidak ketinggalan oleh teman yang lain. Menurut Kak Raka nih ya, ini terakhir aku tanya. Apakah PTI itu bisa menunjang kegiatan dan membantu sangat gimana ya? Apakah PTI itu bisa menunjang kegiatan kita pada kehidupan kita sehari-hari? Apa lebih efektif dan lebih efisien gitu menurut Kakak? Oke. Teknologi itu bisa banget buat jadi penunjang kehidupan sehari-hari. Paling banyak digunain itu dalam bidang untuk pendidikan yang kayak tadi itu. Lalu untuk industri, untuk perbankan, bisnis. Nah, satu lagi yang paling penting itu untuk pemerintahan. Itu aja sih Kak. Wah, jadi di sini bisa saya simpulkan ya. Kalau teknologi informasi itu penyebarannya sangat luas dan manfaatnya juga sangat nyata, mulai dari pendidikan, industri, pokoknya tentang kemajuan dari suatu negara, suatu aspek dan juga suatu instansi ya, baik itu swasta maupun negeri. Wow, aku jadi kebuka, wawasan saya tuh jadi kebuka gitu guys. Terima kasih buat Kak Raka, penjelasannya sangat menarik. Sama-sama Kak Siana. Ini baru pembukaan loh Kak, udah menarik banget. Apalagi kalau kita lanjut ke narasumber yang lain pasti lebih menarik lagi pembahasannya. Pasti kita makin pintar Kak Rama. Iya, kayak yang kita belum tahu itu menjadi tahu melalui podcast kali ini. Nah, terima kasih untuk Kak Raka sudah mengisi materi ini. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan lagi, kita bisa tanyakan lagi ke Kak Raka ya, Kak Jiana. Iya, betul Kak Parama. Nah, kita lanjut nih ke materi yang selanjutnya, yaitu materi tentang startup. Nah, materi startup ini akan dibawakan oleh Kak Nizanda Laura. Nah, gimana nih Kak Nizanda Laura untuk membawakan materi kali ini? Apakah sudah siap? Halo, udah siap dong pastinya. Halo Kak, nih gimana nih? Sebelum memulai membacakan materinya atau mengisi materinya ini, pasti kita semua tuh kepo ya dengan apa sih itu startup dan juga apa sih isinya dari startup itu? Iya, saya pun juga kepo banget. Nah, jadi pasti kita semua tuh yang ada di sini pasti kepo dengan apa itu startup. Jadi jawaban dari Kak Nizanda tuh kayak gimana sih? Oke, jadi startup sendiri kalian pasti kalau dengar startup itu pasti keingetnya ke drama Korea atau satu series yang sempat booming lah pada masanya. Siapa sih nggak tahu drama Korea startup kan? Yang dibintangi oleh pemuda-pemuda atau pemuda K-popers ya Kak ya? Iya, itu dulu sangat digemari para pemuda. Jadi startup itu perusahaan rintisan baru yang dibentuk pemerintah untuk mencakup pemuda-pemuda untuk mereka membuka
perusahaan atau lowongan pekerjaan begitu, Kak. Seperti di film drakor itu, startup itu kan isinya kan memang pemuda-pemuda yang mereka merintis benar-benar dari nol banget gitu. Dan di daerah Indonesia sendiri juga perusahaan startup sudah sangat melaju dengan cepat karena dengan adanya perkembangan teknologi ini, Kak. Begitu. Wow, ini adalah pengetahuan yang menurut saya dan anak muda yang lainnya perlu untuk dicoba. Soalnya startup ini tergolong bisnis atau usaha yang digemari oleh kaum muda. Nah, betul sekali. Selanjutnya nih, Kak Nizanda. Startup kan tentunya untuk didirikan startup, suatu perusahaan startup, ini pasti ada persiapan dong. Dan pastinya. Kalau boleh tahu apa yang harus disiapkan, persiapan apa yang harus dilakukan ketika kita memulai bisnis startup itu sendiri. Oke, jadi untuk kita untuk awal mula, jadi untuk investor pertama itu yang harus disiapkan founder atau pendiri, Kak. Jadi kita harus mempunyai pendiri perusahaan tersebut, itu yang pertama yang paling penting. Dan yang kedua itu investor atau pemberi dana. Jadi tidak hanya butuh founder, tapi kita juga pastinya juga butuh dana dong buat bikin perusahaan. Terus yang ketiga itu produk, harus adanya produk atau layanan tadi. Begitu. Baik. Saya jadi kepikiran ingin jadi startup deh. Bisa Iya banget nih, kayak, sih, Kak. Ini kayak membangun banget buat mendirikan usaha gitu loh, Kak. Iya, apalagi bisnis kan juga sekarang banyak banget kan. Para kaum muda ini kan banyak pebisnis muda gitu kan. Nah, iya. Jadi bisa banget tuh join di startup. Apalagi di univ kita juga sangat mendukung banget. Iya, Nah, juga itu dukung banget ya. Memfasilitasi Iya, sekali dukung Amikom ini. perkembangan teknologi di Amikom tuh udah maju banget gitu loh, kayak semua udah diwadahi gitu sama Amikom. Jadi kita difasilitasi ya kan. Ya, udah diwadahi semua untuk mahasiswa itu meluangkan kreativitasnya gitu loh. Jadi bisa menjadi kreativitasnya itu bisa menjadi bisnis besar nanti di kemudian hari. Iya benar sekali sih Kak, setuju banget. Apalagi di Amikom tuh, para isinya semua tuh para kaum muda yang milenial yang sangat-sangat kreatif kan, kreatif, muda dan inovatif gitu. Seperti tema kita pada pagi ini. Wah, baik nih Kak Nizanda nih. Nah, lanjut nih ya Kak untuk pertanyaannya selanjutnya dari saya. Nah, apakah startup di Indonesia itu sudah sangat luas. Nah, dan juga apakah startup di Indonesia itu udah menyeluruh dikenal oleh masyarakat apa belum sih Kak? Menurut Kakak kayak gimana? Kalau startup sendiri di Indonesia perkembangannya cukup baik ya Kak, cukup meningkat. Bahkan di daerah istimewa Yogyakarta sekarang sudah ada sekitar 54 perusahaan startup yang sudah berdiri di Yogyakarta sendiri. Wah, ternyata banyak banget nih ya Kak Ziana. Saya juga tercengang nih, ternyata sebanyak itu. Belum lagi di daerah lain ya Kak. Waduh, itu baru di Jogja saja loh. Belum ada di luar Jogja juga masih banyak pastinya. Jadi jangkauan dan perkembangannya sangat melejit. Sangat menarik sekali nih. Dan jika generasi Z atau Gen Z ya disebutnya sekarang. Nah, ini butuh informasi, bukan hanya teknologi, tapi tentang bisnis juga nih, Kak. Nah, bisnis itu nggak sekedar bisnis kayak sekedar menjalin relasi atau kita menjual suatu barang atau jasa. Nah, bisnis itu bisa tentang teknologi juga, dan juga bisnis itu zaman sekarang itu harus berbasis dengan teknologi yang berkembang di negara ini. Jadi, teknologi, Kak. Ya, dan kalau boleh tahu nih Kak Nizanda, nah
kita untuk mahasiswa ilmu komunikasi, apakah bisa join dan juga berkarya di bidang startup ini, Kak? Oh, tentunya bisa sih, Kak. Kalau untuk peluang kita mahasiswa ilmu komunikasi nih, banyak banget perusahaan startup yang mendukung itu. Jadi seperti di bidang misalnya copywriter atau tim spesialis wawancara begitu, Kak. Jadi untuk jangan khawatir banget kalau ilmu komunikasi itu sangat banget dibutuhkan. Apalagi itu kan salah satu marketing tuh kita diajarkan juga kan dalam makul ilmu komunikasi gitu, Kak. Wah, ini menurut saya menarik sih, soalnya saya udah salah jurusan masuk ke ilmu komunikasi ya. Di sini ternyata luas sekali jangkauannya, kita bisa masuk ke informasi kita dapat, startup kita juga bisa welcome ke kita ya kan. Ini Iya dong, pastinya. informasinya benar-benar masih 2 materi, tapi saya ngerasa kayak wah, pengetahuan aku jadi nambah gitu. Iya banget nih Kak Ziana, kayak baru membahas 2 materi aja udah kayak wow banget gitu loh. Langsung terbuka pikiran kita. Iya, apalagi tentang startup ini. Startup kan sangkut pautnya kan dengan para pemuda untuk memulai bisnis mereka kan. Nggak mungkin dong para pemuda kayak nggak mempunyai jiwa bisnis, pasti kan punya. Jadi perlu banget nih belajar tentang startup. Jadi kayak startup itu sekarang ini sangat-sangat dibutuhkan untuk para pemuda untuk memulai bisnis mereka. Iya, benar banget. Oke, Kak Nizanda, Iya, jadi makasih buat... ya ampun, saya menjadi sama-sama, Kak. Menjadi luas sekali, baik dari narasumber yang lain, mungkin kan juga pandangannya pasti udah mengarah ke yang positif. Terima kasih untuk Kak Nizanda Laura telah membawakan materi tentang startup, sungguh sangat berguna untuk kita para pemuda di Indonesia ini. Dan semoga yang nonton ini bisa menerapkan di kehidupan mereka sehari-hari. Nah, ini kaum milenial. Ya, kaum milenial jangan ragu ya buat ikut join ke startup begitu. Apalagi di kampus kita sendiri nih, Universitas Amikom Jogja juga mendukung banget kan kalau untuk startup tadi. Nah, untuk pemanfaatan yang udah diwadahi oleh Amikom ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk sebagai mahasiswa Amikom nih. Jadi kita kayak ada wadah untuk menuangkan kreativitas kita yang bisa menjadi bisnis. Iya, benar banget Kak Parama. Oke, kita lanjut ke narasumber dengan materi yang berbeda. Siapa Baik, Kak Ziana. Enaknya ini langsung ke itu aja deh, Kak Adam Wangga aja deh. Ini tentang security nih, Kak. Tentang data security. Ini gimana nih, Kak Adam? Halo. Kejahatan cyber ya, Kak Adam ya. Iya. Jadi saya akan menjelaskan apa itu sih data security. Yang pertama adalah data security adalah ilmu pengetahuan dan pengajian terhadap metode perlindungan data dalam suatu sistem komputer atau suatu sistem komunikasi. Jadi dengan adanya data security itu diharapkan data-data kita pribadi itu aman gitu loh di dalam suatu sistem komputer gitu. Wah, berarti tentang yang dibahas di security ini kayak pengamanan data saat kita bermedia sosial gitu ya, Kak? Iya, ya seperti itu. Jadi kayak misalkan yang harus kita privasikan kayak nomor telepon atau yang lain lah gitu. Intinya jangan sampai kesebar, terutama KTP lah itu yang zaman sekarang bisa kesebar datanya. Berarti kita itu membutuhkan banget nih tentang security untuk kita melindungi data-data yang sudah dimasukkan di media sosial, karena nggak selamanya kita memasukkan data itu kita bisa mengamankan data tersebut. Jadi kayak diambil kesimpulan aja deh, kayak kita masuk ke salah satu e-commerce gitu kan kita harus memasukkan data diri kayak KTP, kayak nomor HP, tanggal lahir gitu. Nah, jadi dengan adanya data security ini kita bisa melindungi data-data kita untuk tidak
hack atau tidak dibajak oleh orang lain. Oh, seperti itu berarti Kak. Sekarang itu marak sekali loh kejahatan cyber, apalagi sosial media kan. Kalau kita nggak mengetahui risiko dan juga bagaimana sih cara dari pengamanan dari atau security-nya dari data kita itu bakalan fatal sekali. Nah, bener banget nih. Banyak tuh kejadian di online, apalagi sekarang maraknya pinjaman online. Nah, pinjaman online tuh kayak, iya, pinjol itu kayak awalnya manis, tapi nanti di akhir-akhir itu terjadi kebocoran data dan juga apa namanya, tidak adanya keamanan untuk fitur pengamanan data diri gitu loh Kak. Iya, soalnya kan mereka tidak terdaftar di OJK legal. Bisa jadi data kita diambil oleh perusahaan yang tidak tanggung jawab itu. Maka dari itu, materi yang dibawakan ke Adam ini manfaatnya sangat besar dan gimana ya, kayak benar-benar komplit gitu ke sosial media kita. Ya, mencakup semuanya, mencakup semua materi yang akan kita bawakan ini. Soalnya kan materi tentang cyber atau security ini kan mengamankan sebuah data. Jadi entah itu startup, entah itu CRM, atau juga tentang bisnis-bisnis yang lain, itu pasti membutuhkan data security atau cyber ini. Jadi materi yang dibawakan ke Adam ini sungguh sangat menarik ini. Dan juga materi yang dibawakan ke Adam ini nanti sangkut pautnya ke pengamanan data dan juga ke materi-materi yang lainnya nanti. Jadi kita lanjut dulu ke materi yang selanjutnya ya Kak. Ya Kak Parama, kita lanjut ke materi yang selanjutnya sesuai dengan rundown kita. Materi apa ya Kak? Ini kita langsung masuk ke IT dan Society. Nah, ini yang akan dibawakan oleh Kak Sevia. Gimana nih Kak Sevia untuk membawakan IT dan Society? Halo, sangat semangat sekali saya untuk membawakan materi ini karena materi ini tuh yang sedang kita alami, tentunya teknologi yang semakin berkembang pesat. Baik nih Kak Sevia. Kayak materi IT ini yang sangat dibutuhkan untuk para pemuda nih. Banyak para pemuda sekarang yang ingin belajar tentang IT dan Society. Kayak di zaman yang sudah hampir modern banget ini, kayak para pemuda itu diharuskan bisa untuk menguasai IT dan juga dasarnya aja deh, nggak usah kayak pro-pro banget gitu. Pokoknya kita mengetahui dasar-dasar IT, pasti kita bisa untuk memulai sesuatu itu. Jadi kayak tidak ketinggalan zaman itu loh kita mempelajari IT. Bener banget Kak. Nah, dan juga di sini bisa dijelaskan untuk Kak Sevia mengenai IT dan Society itu seperti apa sih? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat ini, banyak sekali negara-negara maju yang melakukan perubahan dengan melalui Society 5.0. Nah, apa sih Society 5.0 ini? Nah, Society 5.0 adalah upaya manusia untuk melakukan kemajuan teknologi, baik dari ekonomi dan membuat kehidupan semakin nyaman tentunya. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju akan membantu kita dalam berkehidupan yang dengan sangat mudah tentunya. Contoh dari ini tuh banyak sekali ya yang kita rasakan, dari mulai memesan makanan sekarang udah nggak perlu ke toko lagi sepertinya, sudah melalui itu aplikasi. Wah, ya aplikasi ojek online itu ya Kak, kayak GoFood ya Kak ya? Iya, GoFood, kayak itu Shopee Food juga. Berarti itu termasuk perkembangan teknologi di bidang IT ya Kak? Iya, tentunya. Karena dengan memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang pesat ini, kita sudah
tidak perlu lagi untuk keluar dengan melakukan dengan internet kita sudah menjangkau semua akses yang kita perlukan. Wah, jadi kayak membantu untuk memudahkan masyarakat banget ini tentang IT dan society di bidang Benar banget, Kak bisnis Fauzah. ini. Iya, lalu berbicara tentang IT ya, kan kita memasuki era 5.0. Nah, apa sih Kak yang harus kita lakukan dalam menghadapi perkembangan IT pada era society 5.0 ini? Banyak sekali cara ya Kak untuk menghadapi era industri 4.0 dan society 5.0 ini. Tentunya dengan kita literasi data, kita tidak menerima informasi secara mentah-mentah. Kita harus memproses data itu sehingga kita memperoleh informasi yang konkret. Selain itu juga literasi teknologi. Tidak mungkin kita menggunakan teknologi jika kita tidak bisa mengaksesnya, bukan dari memasarkan. Benar banget nih, benar banget. Kita saya sendiri aja ya, saya sering teledor sekali. Apa-apa tuh saya mudah mengasihkan teman untuk disuruh membukakan ya kan. Itu kan hal yang salah. Jadi tapi dengan adanya kita literasi pada hulu, kemudian kita literasi teknologi dan juga literasi antar manusia, kita bisa berkembang. Ini ya Kak ya, ya benar sekali Kak Ziana. Kemudian apa sih dampak yang sangat kelihatan pada society ini, IT dan society? Maaf Kak Ziana, bisa diulang pertanyaannya? Oh bisa Kak. Nah pasti IT dan society itu memiliki sebuah dampak ya. Kira-kira apa sih dampak yang paling spesifik itu? Baik, dari dampaknya sendiri itu ada dua, yaitu ancaman dan peluang. Ancamannya itu jasa atau yang dilakukan manusia kini sudah digantikan dengan mesin. Contohnya kayak kita sekarang tuh udah jarang banget melihat membajak sawah menggunakan cangkul. Banyak sekali sekarang yang menggunakan traktor. Di luar negeri itu ada yang membajak sawah dengan robot, ya kan? Itu berarti perkembangan era IT dan society-nya itu sangat pesat. Nah, kita sebagai negara berkembang harus banget mengikuti era tersebut. Tapi jangan lupa, karena kita beragam, sulit ya. Nah, dari peluangnya sepertinya ada kesalahan jaringan. Ya, mungkin ada kesalahan jaringan dari Kak Septian, Kak Ziana. Atau pertanyaan yang Kak Ziana sampaikan tadi bisa dijawab nanti mungkin? Iya, benar Kak Parama. Nah, kita lanjut dulu ya. Ini. Oh ini, udah ada lagi. Oh, udah bisa. Halo Kak Sevia. Halo Kak Sevia. Aman? Halo, aman. Sampai di mana tadi? Oh iya, kita lanjut Kak Sevia dulu aja nih. Ayo, lanjutkan dulu aja deh. Silakan untuk pertanyaan Kak Ziana tadi. Contoh dari dampak era IT dan society di luar negeri kan sudah ada tuh kayak misalkan membajak sawah dengan robot. Nah itu kan bukti dari perkembangan IT dan society yang sangat berkembang pesat. Nah di Indonesia juga harus menerapkan itu. Cuman di negara berkembang itu biasanya perlu proses, tidak instan gitu. Nah, apa sih contoh dari dampak yang terjadi di Indonesia khususnya? Maaf, diulangi yang terakhir. Contoh dari dampak era IT dan society. Apakah suara saya terdengar? Ya, dengan contoh yang tadi ya,
terdengar. Dari contoh yang tadi, aplikasi itu sendiri adalah merupakan salah satu contoh dampak dari revolusi industri. Oke, sepertinya ada kendala dari jaringan. Terkendala jaringan lagi nih. Jadi tidak hanya itu, taksi atau ojek konvensional pun sudah tergantikan dengan yang berbasis Aduh, gimana nih Kak Ziana? Mungkin dari Kak Sevia nanti bisa dituliskan di kolom chat ya untuk online. Tidak hanya itu, ya, terima kasih Kak Sevia. Mungkin ada terkendala jaringan ya barusan. Ya, tadi putus-putus tadi Kak Sevia. Jadi kita lanjut aja dulu bisa ya. Dituliskan di kolom chat aja mungkin ya. Iya, kita lanjut aja dulu ke pemateri yang selanjutnya, yaitu tentang. Ya, terima kasih untuk Kak Sevia. Kita lanjut dulu nih ke ke pemateri yang selanjutnya. Nah, untuk pemateri selanjutnya nih tentang CRM, Kak Ziana. Tentang CRM. Wah, ini CRM tuh. Jujur ya Kak Parama ya, jujur ya. Ini saya baru kemarin tahu apa itu CRM. Dan saya pengen tahu lebih lanjut lagi. Iya, saya juga baru dengar kemarin tuh. CRM tuh apa sih? Kayak kemarin udah dijelasin sedikit tapi kayak kurang masuk gitu loh. Kayak jadi sekarang adanya kesempatan menjelaskan ini, jadi kita bisa lebih tahu lagi terhadap CRM itu seperti apa. Nah, ini materi CRM ini akan dibawakan oleh narasumber kita, yaitu Kak Adiena. Nah, untuk Kak Adiena gimana nih? Ya, sebelumnya udah terdengar suara saya? Terdengar, Kak. Iya, sudah. Oke, baik. Mungkin di antara teman-teman ini masih asing ya dengan kata CRM atau Customer Relationship Management ini, ya kan? Bener banget. Iya, masih kayak awang-awang gitu loh, Kak. Kayak belum semuanya tahu gitu. Nah, jadi secara umum CRM atau Customer Relationship Management ini merupakan sebuah terobosan yang melatar belakangi pembuatan strategi bisnis, di mana strategi ini berbasis customer. Jadi kita fokusnya kepada customer seperti itu. Nah, ada beberapa ahli juga yang berpendapat mengenai CRM itu sendiri, diantaranya ada Kotler dan Keller, di mana mereka ini berpendapat bahwa CRM itu merupakan sebuah proses untuk mengelola informasi secara detail dan rinci mengenai customer. Dan CRM ini mengatur titik kontak pelanggan untuk meningkatkan dan memaksimalkan loyalitas pelanggan. Kemudian ada dari Tunggal yang berpendapat juga mengenai CRM ini, di mana ia menyimpulkan pendapatnya tentang CRM ini. Dia menyimpulkan bahwa CRM ini merupakan suatu strategi untuk mengidentifikasikan, menarik, dan mempertahankan konsumen yang paling bernilai bagi perusahaan, di mana CRM ini berfokus pada apa yang konsumen nilai atau konsumen butuhkan, bukan pada apa yang perusahaan ingin jual, seperti itu. Wow, ini lumayan penjelasan yang sangat mendetail ya Kak Dina ya. Jadi aku yang semulanya nggak tahu ini bisa jadi tahu. Soalnya kemarin sempat baca cuman nggak banyak. Jadi mungkin dari sini aku bisa ambil beberapa hal yang penting. Iya. Lalu tadi kan sudah dijelaskan tentang perusahaan, juga tentang usaha yang akan dan juga apa itu CRM. Nah, kenapa sih perusahaan itu perlu punya CRM? Nah, bisa dijelaskan mungkin kenapa perusahaan itu harus punya CRM agar berkembang atau bagaimana?
Oke, baik. Sebenarnya CRM itu bukan hanya penting ya untuk perusahaan, tapi sangat penting terutama untuk perusahaan-perusahaan yang baru dirintis atau perusahaan-perusahaan yang baru berdiri. Kenapa? Karena pada dasarnya CRM itu berfokus pada peningkatan kepuasan pelanggan dan juga untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan tersebut. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang sudah lama berdiri nih, CRM ini punya peran penting yaitu untuk mempertahankan pelanggan yang telah lama ada dan berusaha untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan tersebut kepada perusahaan supaya pelanggan tersebut tetap setia kepada perusahaan itu dan tidak berpaling. Karena apalagi nih CRM ini punya banyak banget kelebihan nih Kak. Salah satunya yaitu CRM ini dilengkapi dengan fitur-fitur yang sangat berguna bagi customer gitu. Contohnya ada analisis customer, ada vendor, ada partner, ada proses informasi internal, penyimpanan, dan masih banyak lagi gitu Kak. Jadi ini adalah satu paket yang komplit ya untuk kemajuan dan keberlangsungan Iya, suatu betul. perusahaan gitu yang bisa saya tangkap. Iya, betul banget, Kak. Karena CRM ini juga merupakan salah satu syarat yang paling utama, paling penting, paling vital gitu ya bagi Iya, perusahaan untuk memasuki fase-fase berikutnya gitu untuk meningkatkan kualitas dari perusahaan kualitas dan itu. kepercayaan dari customer gitu kan. Iya, betul. Nah, Kemudian nih, ini menarik banget nih tentang CRM nih. Kayak bisa diambil kesimpulan, nah dari CRM ini penting banget berarti untuk perusahaan dalam merintis usahanya. Jadi kayak harus menganalisis CRM-nya terlebih dahulu gitu ya Kak. Ya, betul. Wah, sangat menarik nih pertanyaan dan jawaban tentang CRM dari Kak Dina nih. Mungkin tentang CRM cukup segitu dulu ya Kak Diana. Iya Kak, ini udah kebuka nih mulai, kebuka wawasan Iya, saya udah mulai kebuka nih. Udah 4 materi yang kita dengarkan dan semuanya ini menyangkut tentang teknologi dan juga eksistensi dari sebuah perusahaan. Nah, terima kasih nih untuk Kak Dina ya. Kita lanjut nih. Ya. Kita lanjut ke materi. Ini materi yang terakhir ya? Terakhir materi apa? Kita yang terakhir. Ya, benar. Oh iya, kita yang terakhir nih dari pemateri yang sudah dari tadi senyum-senyum, udah nungguin, mentereng banget dilihat gitu loh. Jadi kayak udah siap banget nih membawakan materi tentang materi kita yang terakhir ini, yaitu materi UX atau user experience. Nah, materi Kak Widya. Ya, dibawakan oleh Kak Widya Puspitasari. Ini gimana nih Kak Widya nih? Halo. Gimana nih dari tadi udah senyum-senyum aja nih Kak Widya. Nih. Nah, ini gitu? Saya mau bertanya nih Kak. Awal aja dulu lah ya, basic-basic aja dulu. Nah, menurut Kak Widya nih, atau sebagai pengetahuan para audiens atau peserta di podcast kali ini, apa sih pengertian user experience tuh? Nah, baik, user experience ya, user experience. Dari kata user dan experience, kan? User itu kan pengguna ya, experience adalah pengalaman. Jadi user experience itu adalah pengalaman pengguna. Secara singkatnya seperti itu. Pengalaman pengguna tentang apa nih? Nah, pengalaman penggunanya tentang interaksi dengan suatu produk digital, seperti contohnya tuh website atau aplikasi gitu ya. Nah, UX ini memberikan kemudahan bagi para penggunanya saat menggunakan produk tersebut, gitu. Dan UX ini harus didukung dengan tampilan antarmuka atau user interface, gitu ya, dengan user interface yang friendly. Friendly-nya itu maksudnya seperti apa sih? Friendly-nya tuh kayak contohnya mudah diakses, aplikasinya ringan, mudah dipahami, terus menunya juga tidak terbelit-belit.
hal itu kan membuat para pengguna merasakan nyaman gitu ya ketika kita menggunakan aplikasi tersebut atau kita mengakses website tersebut, gitu kan. Apa sih akibatnya kalau kita tidak menggunakan user experience dengan tampilan muka yang baik? Jadi kalau misalkan kita memiliki aplikasi atau kita pakai aplikasi dengan tampilan user interface yang buruk gitu ya, kita juga akan males gitu ya. Ini gimana sih cara pakainya? Aku nggak paham. Terus aku mau ganti aplikasi yang lain aja lah daripada di sini aku nggak paham, aku nggak bisa menggunakannya gitu kan. Jadi user experience itu lebih ke apa ya? Kita sebagai kita sebagai developer gitu ya, kita tuh membuat aplikasi tersebut agar lebih mudah dan bisa dipakai oleh pengguna aplikasi tersebut. Itu Kak. Oh iya, jadi kayak manfaatnya itu benar-benar ditonjolkan di UX ini. Kita bisa melihat apa yang terjadi di perusahaan tersebut. Jadi kayak semacam yang meneliti, bukan sih Kak, UX ini. Nah, kemudian dari UX, tadi kan sudah dijelaskan tuh beberapa kayak harus dibuat untuk pengguna dan juga bagi para pengguna. Sepenting apakah sih UX itu Kak Widya? Oke, sepenting apakah UX itu ya? Jadi ya, UX itu penting banget ya. Sebentar. UX itu penting banget ya karena ya kita kan hidup di era digital, di era modern saat ini. Apalagi saat ini tuh segala aspek kehidupan mulai dari belajar, terus bekerja, work from home gitu kan. Kita bahkan belanja pun pakai aplikasi gitu ya, memanfaatkan teknologi. Kalau kalau kita pakai user interface yang buruk seperti yang tadi tuh, kita juga akan gimana ya? Kita gedek gitu loh kalau pakai aplikasi yang susah dipahami atau website yang kurang memadai gitu kan, kita jadinya males gitu ya kan. Nah, jadi user experience ini menurutku ini sangat penting banget di era digital ini ya, karena kalau misalkan kita nggak pakai user experience yang baik gitu ya, aplikasi yang kita pakai pun akan ketinggalan. Aplikasi yang kita buat itu akan ditinggalkan. Kita akan beralih ke aplikasi lain yang lebih mudah dipahami, yang lebih mudah aksesnya, yang lebih banyak fiturnya mungkin gitu. Wah, berarti user experience tuh kayak lebih ke penyempurnaan pembuatan bisnis dan juga aplikasi yang akan kita buat gitu ya Kak? Betul sekali Kak Parama. Jadi contohnya nih gini nih, contoh user experience tuh seperti ini. Kalau kita nih ada aplikasi, misalkan ya aplikasi belanja online. Contohnya aplikasi belanja online A dan aplikasi belanja online B. Yang belanja online A ini bisa didukung pakai fitur COD misalkan. Ya, sementara yang B itu nggak bisa pakai COD misalkan. Sementara di lingkungan sekitar kita tuh kalau misalkan pakai dompet digital, tapi itu belum bisa diakses gitu kan. Tentunya hal itu akan membuat orang di sekitar tersebut lebih memilih aplikasi yang menggunakan fitur COD daripada tidak menggunakan fitur COD seperti itu. Contoh lainnya adalah jaringan internet ya Kak. Ya Allah sekarang. Kalau jaringannya lemot sedikit, Masya Allah, pasti marah-marah. Apalagi orang yang tidak sabaran. Jaringan internet kan ini dibutuhkan banget, soalnya kan kita daring di rumah kan Kak. Jadi sekolah daring, terus kuliah juga daring. Jadi kayak semua itu serba online, jadi kita membutuhkan internet yang harus lancar gitu. Betul sekali, betul. Kalau misalkan banget di user experience ya Kak. Iya benar-benar. Kalau misalkan kita udah di era digital seperti ini, semuanya serba online, kita pakai jaringan yang kita pakai kita pakai kartu gitu ya, pakai yang masih jaringan yang masih
2G misalkan, ya jelas ketinggalan kan Kak. Kita harus, Iya, apalagi ketinggalan sekarang jauh udah ada banget. yang 5G ya semakin ketinggalan kan, yang Iya. 2G itu pentingnya CRM tuh seperti pentingnya user experience seperti itu Kak. Iya, Nah, benar. nah setelah itu lanjut ya Kak. Lalu bagaimana sih tahapan pembuatan UX itu Kak? Nah, tahapan pembuatan UX itu sebenarnya kita harus tahu dulu ya, kita harus mencari research apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat zaman sekarang gitu kan. Kita harus melakukan research, harus melakukan riset sana sini. Kita punya agar kita punya informasi biar kita tuh tahu apa sih produk yang harus kita buat, apa sih yang harus kita tampilkan di aplikasi kita, apa sih yang harus kita sediakan di website kita gitu ya. Kemudian kita membuat prototipe atau kerangka. Jadi setelah kita menganalisis, setelah kita melakukan research, kita tuh membuat kerangka. Oh sepertinya kalau misalkan karena terkendala kita nggak bisa bertemu, kita mungkin bisa menghadirkan fitur yang bisa menemukan orang-orang secara online deh gitu. Contohnya seperti itu ya. Terus selanjutnya adalah tahap pengembangan. Tahap pengembangan ini tuh kayak apa ya? Kayak misalkan udah dibuat nih kerangkanya, kita harus mengembangkan gimana apa sih kedepannya yang diperlukan, mungkin kemudahan fiturnya atau diperbanyak lagi fiturnya, tidak hanya sekedar kayak cuma menghadirkan orang, menemukan orang secara online gini, tapi bisa nanti delivery gitu misalkan. Selanjutnya melakukan analisis. Ketika sudah melakukan tahapan pengembangan gitu ya, kita perlu menganalisis apa sih yang kurang dari aplikasi yang kita buat, apa sih kurangnya, kayaknya ini bagus deh, ini perlu dikembangkan, ini kayaknya nggak perlu dipakai lagi sekarang, kita harus buat yang lainnya lagi gitu. Selanjutnya kita harus membuat user interface design. Buat apa sih user interface design? Ya buat menarik para penggunanya dong. Kalau kita nggak punya interface yang baik, orang-orang juga kadang nggak mau ya, kadang orang-orang pilih-pilih nggak sih kalau pakai aplikasi yang ini jelek warnanya nih nggak suka, yang ini nih jelek nih Iya, kayak tampilannya. lebih ke pandangan mata gitu loh. Iya bener Iya. banget. Jadi kalau misalkan Saya pun juga gitu, Kak. user interface-nya buruk, kadang kita suka annoying gitu ya. Kita jadi annoying gitu kan, ya kan? Oke, tahapan selanjutnya itu adalah evaluasi. Jadi setelah melakukan berbagai hal, kita perlu adanya evaluasi. Jadi kita tuh tahu kita punya aplikasi kurangnya apa, kita punya aplikasi kelebihannya itu apa gitu kan. Seperti itu tahapannya Kak. Oh, berarti bisa ditarik garis tengah tuh kayak tahapan pembuatan UX itu kayak kita harus melakukan observasi dulu, observasi pasar terhadap masyarakat untuk menggunakan aplikasi yang akan kita buat dan juga bisnis yang akan kita masukkan ke dalam user experience. Ya, di sini kita melakukan research dan tujuannya untuk mengembangkan aplikasi apa sih yang seharusnya kita buat untuk meminimalisir ketidaknyamanan dari si pengguna dari beberapa fitur yang sudah dikeluarkan tadinya. Untuk evaluasi juga sih, ini nangkapnya aku. Bener banget Nika. Jadi kita harus teliti banget sebelum kita memasukkan aplikasi atau bisnis kita ke dalam user experience, karena nggak sembarangan gitu, kayak kita nggak tahu kebutuhan pasar masyarakat itu seperti apa. Jadi kita harus melakukan analisis juga tentang menyusun kerangka, dan juga terakhir itu harus mengevaluasi apa yang kita pikirkan tadi tentang UX. Betul sekali Kak. Jadi kita harus gimana nih Kak pintar memilih user experience itu ya. Karena pengaruhnya juga sangat besar Kak, penggunaan user experience itu.
Nah, menurut yang saya baca nih Kak Parama ya, Kak Widya ya, UX ini berkembang juga pada lulusan dari ilmu komunikasi loh. Jadi lulusan ilmu komunikasi ini kayak mempunyai sertifikat untuk masuk ke dalam UX atau perusahaan yang berjalan di UX. Ini menarik sekali loh. Kayak bisa di ilmu didalami. komunikasi itu udah ada pembekalan gitu loh ya Kak. Bener. Jadi Udah ada pembekalan, kita tinggal mengolahnya gitu loh supaya menjadi lebih baik lagi, Ya, supaya betul. bisa memanfaatkan dengan baik gitu loh. Oh, betul. Kayak contohnya Amikom One itu loh Kak. Itu kan Oh masuk. iya, bener banget. Terus juga kita ya kan ya, kan itu suatu aplikasi yang belum tentu yang lain itu punya gitu. Ini kita barcode, udah gitu kan, itu termasuk salah satu inovasi yang harus kita contoh dengan baik. Bener banget sih. Terasa ya Kak Parama, kita udah iya, kayak pembahasannya materi. Asik banget pembawaannya, kayak semua pemateri itu kayak mengeluarkan semua ilmu-ilmunya untuk menambah wawasan kita, terutama untuk para terutama dan pada juga pendengar nanti setia nih di rumah, barangkali ya. ada teman-teman atau kakak-kakak, tante, ibu, semuanya mendengarkan podcast kali ini tuh mereka punya bekal untuk membuka pikirannya agar berkembang gitu, nggak secara dunia tradisional, tapi kita juga mengenal dunia modern. Memang kemajuan dari teknologi yang ada itu sangat berpengaruh pada kehidupan kita di era society dan era selanjutnya. Nah, benar banget. Kayak materi yang sudah dibahas ini semua tadi itu mencakup tentang teknologi di masa sekarang dan juga di masa depan. Karena nggak selamanya kita bergantung terhadap teknologi yang beredet atau itu kayak kemajuannya tuh nggak pesat banget gitu loh. Jadi kayak kita itu berusaha untuk memajukan teknologi ini dengan pesat dan juga kita memanfaatkan apa aja yang ada di sekitar kita. Jadi melakukan observasi itu tadi, adanya CRM dan juga tentang user experience dan juga yang paling penting itu cyber and society IT itu tadi kayak membawa kita ke masa depan yang lebih Iya benar banget Kak Parama. Bidang teknologi dan informasi. Ini gimana nih untuk selanjutnya acara X dan acara yang selanjutnya ini udah pamungkas apa masih ada lagi nih Kak Diana? Sudah, sekarang kita lanjut ke itu sesi pertanyaan ya. Wah, ini sesi tanya jawab. Banget sebenarnya yang tanya ya Kak Parama ya. Tapi kita cuma bisa memilih dari beberapa saja. Yang ya, kemarin kita udah share Google Form untuk diisi di WhatsApp. Jadi di WhatsApp dan di Instagram. Jadi ini kita nanti memilih pertanyaan yang sudah kita pilih kemarin di Google Form. Oke Kak Parama dan beberapa narasumber, di sini sudah masuk beberapa pertanyaan dari Google Form yang kemarin sudah dibuat. Nah, kita memilih dari salah satu ya, tapi silahkan nanti untuk materi yang bersangkutan dengan pertanyaan tersebut, silahkan untuk narasumber menjawab pertanyaannya. Nah, di sini, apa pendapat Anda tentang teknologi di zaman 2021 ini yang semakin maju dan modern? Mungkin itu bisa langsung dijawab atau di skip nanti Kak? Ya, gimana nih? Itu menyangkut tentang
materi pengantar teknologi informasi kayaknya. Iya, pengantar yang pertama Nah, di awal. ini gimana nih untuk Kak Raka nih? Aku ulang ya, Kak Reka ya. Iya, Pertanyaannya, apa pendapat Anda tentang teknologi di zaman 2021 ini yang semakin maju dan modern? Jawaban dari Kak Narendra Raka ini gimana sih? kalau pendapatku tentang teknologi yang semakin maju ya bagus sih. Oh, bagus ya Kak. Kayak di 2021 ini udah teknologinya tuh udah berkembang banget gitu loh. Kayak udah memudahkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari gitu ya Kak. Iya, Ada tambahan, Kak? Berarti kayak di Indonesia ini udah semakin maju gitu ya. iya. Nah, bagus banget tuh tadi kayak pertanyaan yang udah dilontarkan ke Kak Narendra Raka. Nah, bisa ditarik kesimpulan aja nih, kayak di 2021 nih teknologi udah berkembang banget. Bener Jadi banget, kayak Kak. memudahkan banget gitu untuk masyarakat Indonesia ya. Nah, untuk selanjutnya nih ada pertanyaan lagi tentang IT dan society di era 5.0. Nah, ini pertanyaannya, dalam masa industri 5.0 mendatang, yang mana dapat dipastikan masa tersebut dilakukan dengan metode online. Nah, lalu bagaimanakah dan apa sajakah sih teknologi yang dapat menunjang masa industri 5.0 ini dan yang agar dapat berjalan lancar sehingga mampu meningkatkan perekonomian dunia khususnya Indonesia. Nah, apa sih di industri 5.0 ini untuk meningkatkan perekonomian dunia khususnya di Indonesia? Itu seperti apa sih? Ini materinya menyangkut IT dan society yang dibawakan. IT dan society, Ya. Kak Sevia ya. Nah, gimana nih Kak Sevia? Silakan Kak Sevia untuk menjawab pertanyaannya. Ya, untuk di masa yang akan mendatang ini dengan industri 5.0 tentunya yang diutamakan adalah kenyamanan dan akses yang gampang. Dengan akses yang mudah ini menciptakan banyak sekali perubahan, tidak hanya dengan perubahan yang berfokus pada bidang ekonomi, tetapi juga untuk elektronik, terus otomotif juga ikut serta. Kalau dalam bidang ekonomi tentunya dengan kemajuan yang sangat pesat membantu para small business atau bisnis yang lainnya itu dengan mudah untuk memasarkan produknya dengan jangkauannya lebih luas, sehingga adanya keterjangkauannya lebih luas ini membuat target pemasarannya itu semakin meningkat. Begitu kurang lebihnya ya. Wah, bagus banget ini. Penjelasan sangat detail sekali dari Kak Sangat Sevia. membantu menjawab pertanyaan yang tadi sih. Semoga yang tanya ini bisa paham ya, bisa melihat podcast kita hari ini. Sayangnya ini yang tanya tidak dicantumi namanya, jadi tidak bisa disebut nih. Nah, udah nih. Itu tadi merupakan pertanyaan yang terakhir dari acara podcast kita kali ini. Nah, kita udah ada di penghujung acara nih Kak Ziana. Apakah masih ada yang dibahas atau kita lanjut di podcast selanjutnya di waktu selanjutnya nih? Kita wajib buat podcast selanjutnya dengan tema dan juga pembahasan yang berbeda. Kayaknya kita pastinya sih. Kita bakalan kangen momen-momen yang seperti ini. Jadi kita akan kasih spoiler kali ya. Kita akan next dengan topik yang berbeda, tema juga yang berbeda, tentunya dengan suasana yang berbeda pula. Barangkali kita bisa podcast secara langsung atau live gitu. Semoga aja bulan depan atau enggak secepatnya lah kita bisa segera bertemu dan juga bisa mengadakan podcast secara offline. Jadi enggak seperti ini kan, kalau
virtual gini kan terkendala jaringan atau putus-putus juga Benar kayak banget, banyak sekali kurang gitu kendala. loh pembahasannya. Jadi semoga kita nanti bisa bertemu di lain kesempatan untuk mengadakan podcast secara offline gitu. Dan dari nama materi tadi kita sudah belajar banyak ya, baik itu dari perkembangan teknologi, CRM, dan juga IT dan society. Menarik, sangat menarik sekali. Buat kalian yang belum tahu nih, menarik banget ini. Aslinya kalau kita tidak terburu dengan dengan jadwal kita yang lain, jadi kita masih bisa banyak banget nih pembahasan yang perlu dibahas di podcast kali ini. Tapi sayangnya kita terkendala di waktu, Kak. Soalnya tadi juga terkendala jaringan juga kan. Jadi nggak bisa leluasa untuk kita membahas materi dengan tuntas. Jadi mungkin kita bisa bahas lagi di lain kesempatan untuk membahas lebih tuntas lagi tentang all about information of technology ini. Jadi untuk kesempatan kali ini cukup sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan yang lain bisa menyusul di podcast selanjutnya. Saya dan Kak Parama mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memandu podcast pada siang, pagi, dan malam hari ini. Terima kasih kepada Kak narasumber yang udah untuk para narasumber yang sudah bersedia mengisi acara podcast kali ini. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi bisa menjadi wawasan kita dan juga para audiens yang sudah menerima dan juga mengikuti podcast kali ini, dan semoga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari mereka. Seperti itu. Tentunya semoga apa yang disampaikan bisa terinspirasi dan membuat wawasan kita menjadi semakin berkembang. Oke. Kepada kakak makasih ya. Terima kasih kakak-kakak. Jumpa lagi secara live. Iya, secara langsung. Kita nanti insya Allah wacana dulu ya. Semoga bisa bikin studio sendiri dan juga kita bisa mengadakan podcast-podcast selanjutnya dengan tema yang lebih menarik lagi. Iya, benar sekali. Usai sudah perjumpaan kita pada pertemuan podcast informasi all about informasi teknologi. Saya di sini bersama Kak Parama pamit undur diri dulu dan tetap semangat karena kita masih awal di sini, masih belajar juga. Iya Pak Kak Parama ya. Ya benar, nanti mungkin di lain kesempatan bisa menjadi lebih baik lagi dan juga kita memperbaiki apa yang kurang dari podcast kali ini. Jadi tunggu aja nanti podcast-podcast kita selanjutnya. Diusahakan jadi untuk membuat podcast lagi. Nanti mungkin di senggangnya waktu perkuliahan bisa untuk podcast atau bisa membuat konten-konten yang lain yang lebih bermanfaat lagi pastinya. Nah, di sini saya selaku host dan juga Kak Diana selaku host 2, kita pamit undur diri dan sekian dari kami. Apabila ada yang kesalahan, baik disengaja maupun tidak, atau jaringan yang terganggu, kita mohon maaf kepada para narasumber dan juga para audiens yang sudah menonton podcast kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Ya, terima kasih.